seperti saat malam hari sering kali dikaitkan dengan ketidakpastian. Karena pandangan kita yang terbatas akibat kurangnya cahaya. Jadi gelap itu memberikan kesan yang tidak terduga. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini luar biasa nih guys. Gue seneng sekaligus bangga banget nih. Karena belakangan ini medsos gue dipenuhi dengan tag ke sebuah akun anak kecil, adik kakak kelihatannya, yang bernama Gen Alfarizi. Jadi Gen Alfarizi ini dia berusaha menjelaskan ke masyarakat Indonesia bahwa tempat-tempat angker atau tempat-tempat horor itu tidak sehoror itu gitu. Ini luar biasa nih. Karena dengan munculnya Gen Alfarizi ini menandakan bahwa di generasi berikutnya ada seseorang yang peduli juga terhadap masyarakat Indonesia, terutama di bidang kecerdasannya atau critical thinkingnya nih, Masya Allah. Ini mulai memperlihatkan ada perkembangan di SDM masyarakat Indonesia atau peningkatan nih di pola pikir masyarakat Indonesia. Tapi sejujurnya masih ada hal yang gue khawatirkan dari Gen Alfarizi ini guys. Karena di umurnya yang masih kecil seperti itu, dia belum mengenal tentang uang. Nah, gue khawatir nanti ketika dia dewasa, dia mulai tergoda terhadap uang. Karena sejujurnya di konten edukasi, kalau berharapnya pujian dan uang, itu berat banget. Di konten edukasi, itu kita harus benar-benar meluruskan niat untuk bertujuan baik dan peduli terhadap masyarakat Indonesia. Untuk bisa bersabar dan untuk bisa terus semangat membuat konten-konten edukasi. Karena kalau tujuannya mau nyari uang banyak atau penonton banyak, ya tentunya bukan di konten edukasi. Kayak contohnya nih, gue kemarin membongkar Ghost Ranger Indonesia. Dia sampai sekarang belum berani ketemu tuh untuk pembuktian alatnya. Bahkan gue sampai berani kalau apa yang gue sampaikan salah, gue tutup channel ini deh gitu. Sesimpel itu gitu. Gue minta maaf, gue bayar deh berapapun yang duit yang dia minta. Tapi ya nyatanya mereka sampai sekarang nggak mau ketemu untuk on cam. Nah bayangin ketika gue membongkar hal tersebut, berapa banyak masyarakat Indonesia yang tetap bebal dan tetap berusaha mencari pembenaran bahwa mereka benar-benar asli kontennya. Kalau niatnya untuk pansos atau nyari duit, ya mendingan gue kolaborasi aja sama mereka. Gue akuin konten-konten mereka, sesimpel itu. Gue kolaborasi, pura-pura explore, terus pura-pura takut-takutan. Oh iya ya, bener ada suara hantunya ya. Oh iya ya, oh iya bener terdengar ya. Oh iya beneran ya, lampunya naik. Wih keren, pura-pura awam kayak gitu. Itu sejujurnya lebih banyak menghasilkan uang, lebih banyak menghasilkan penonton, lebih cepat terkenal dan semacamnya. Tapi di balik itu membodoh-bodohi masyarakat untuk kekayaan pribadi. Bagi gue pribadi ya, gue nggak setega itu ke masyarakat Indonesia. Karena gue anggap masyarakat Indonesia ini keluarga gue sendiri. Bayangin, nggak tega banget gue ngebodohin masyarakat Indonesia untuk memperkaya gue pribadi gitu. Maka dari itu gue lebih memilih edukasiin. Terserah ada orang yang mau dengerin, alhamdulillah. Kalau nggak mau dengerin dan lebih berusaha untuk membenarkan pembodohan dan kebohongan konten-kontennya, ya terserah juga, itu tanggung jawab lu pribadi. Itu tanggung jawab hidup lu sendiri. Terus juga contoh lainnya, kalau misalkan gue mau nyari uang dari konten, itu gampang banget sebenarnya. Collab aja sama indigo-indigoan. Pura-pura udah mengakui indigonya itu asli. Pura-pura takut-takut juga. Pura-pura percaya sama apa yang diomongin. Terus pura-pura percaya terhadap apa yang digambar. Terhadap acting-actingnya. Itu penontonnya lebih banyak. Menghasilkan uang lebih banyak. Ketika uangnya udah terkumpul banyak, kan jadi bisa bikin film bioskop tuh. Menghasilkan uang miliaran lagi. Tapi ya gitu, harus tega membodohi masyarakat sendiri. Dengan dalih hiburan. Nah, gue nggak tega, nggak enak hati gue. Kalau sampai dalam mencari rezeki aja harus ngebodoh-bodohin banyak orang. Maka dari itulah, gue pribadi lebih baik mengedukasikan, berusaha menjadi bermanfaat untuk banyak orang yang memang mau disadarkan. Yang nggak mau disadarkan atau lebih suka dibodoh-bodohi, ya terserah, itu hidup-hidup lu. Orang yang udah kejeblos butuh tangga, itu yang gue tolong.
Kalau orang-orang yang udah kejeblos, dia tetap nyaman di dalam sumur tersebut, atau di lubang tersebut, di lubang kebodohan tersebut, ya itu terserah elu. Hidup-hidup elu gitu. Elu juga yang diduitin, terserah lu gitu. Nah, dari godaan-godaan uang yang gue alami di era sekarang, ini gue khawatir Gen Alvarizi nanti ketika dia dewasa, dia nggak cukup kuat untuk bisa menolak uang-uang yang sampai nilainya miliaran itu. Maka dari itu gue cuma bisa mendoakan semoga edukasinya beneran niatnya untuk peduli terhadap masyarakat Indonesia, peduli terhadap kecerdasan masyarakat Indonesia, agar dia bisa terus semangat untuk belajar dan kuat untuk menolak sogokan serta menolak uang-uang yang menggiurkan itu dari konten horor-hororan di Indonesia. Karena nggak bisa dipungkiri, di Indonesia itu konten horor-hororan peminatnya banyak luar biasa. Dan yang sampai percaya terhadap video-video horor-hororan atau indigo-indigoan itu banyak banget di Indonesia. Tapi ya kita doakan aja semoga Gen Alvarizi ini bisa menolak itu semua dan meluruskan niat benar-benar peduli terhadap masyarakat Indonesia, terhadap generasi berikutnya, agar Indonesia bisa cepat menjadi negara maju dan di tahun 2045 nanti beneran Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Amin. Nah, sekarang langsung aja kita cek akun medsosnya Gen Alvarizi ini. Ini awalnya gue penasaran, dia bisa selancar itu ngomongnya, bisa sepercaya diri itu dalam menjelaskan sesuatu. Ini pengetahuannya dari mana nih? Dan luar biasanya pas gue cek Instagramnya, ternyata ini orang tuanya udah mendidik untuk membaca buku sejak dini nih. Makanya dengan wawasan dan pengetahuan yang banyak di pikirannya, dia bisa sepercaya diri itu dan selancar itu dalam menjelaskan sesuatu. Nah, ini maka dari itu bisa kita jadikan contoh bahwa investasi leher ke atas, ini bukan emas, bukan anting dan semacam, bukan make up, bukan ya. Investasi leher ke atas itu maksudnya pengetahuan, wawasan. Itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap penghasilan kamu di kemudian hari. Ya, kecuali paman kamu MK ya. Iya, maksudnya mau kerja. Ya, paman kamu MK tuh mau kerja ya. Ini ada postingan Gen Alvarizi lagi di toko buku nih, nggak tahu toko bukunya apa ya. Ini dia menjawab pertanyaan netizen. Assalamualaikum, bagaimana orang tuamu membesarkanmu, Dik? Beritahu kami ilmu berharga tersebut. Kamu tentu mau kan punya teman-teman seperti kamu? Terus dia jawab dengan caption, tidak ada yang spesial dari kami ya, sama seperti anak lainnya. Hanya saja kami tidak percaya cerita hantu dan sesekali uang jajan sekolah kami sisihkan untuk membeli buku dan dibaca bersama keluarga. Itu tok. Wah, itu bukan itu tok, itu hal yang luar biasa. Karena dulu ada kata bijak tuh, masa depan kamu ditentukan oleh buku apa yang kamu baca sekarang. Begitupun kalau zaman sekarang tuh mungkin kata-katanya lebih relate. Masa depan kamu tergantung apa yang kamu tonton sekarang. Langsung aja kita tonton video-videonya nih. Nanti kalau ada informasi yang kurang lengkap, saya lengkapin. Kalau ada informasi yang kurang betul, saya betulin. Kalau memang udah bener, saya benerin. Langsung aja nih. Perangai tahayul. Kita sedang berada di kuburan yang dulu pernah kita sepil untuk kita datangi. Keren, Mas. Oh, lagi di kuburan ya? Nah, setelah siang hari kita survei lokasi untuk memastikan tempat ini aman, maksudnya nggak ada binatang berbahaya, tumbuhan yang mungkin beracun, atau hal-hal yang berbahaya lainnya. Malam ini kita akan mencari tahu dan membuktikan apakah ada hal-hal mistis di lokasi ini. Ya, walaupun kadang-kadang memang ada hal-hal aneh yang muncul secara kebetulan. Seperti botol yang bergoyang-goyang sendiri saat kita di kuburan. Tapi, kejadian-kejadian itu bukan berarti karena ada hantu. Iya, bukan. Semua hal yang muncul, termasuk perasaan yang kami rasakan pada saat di tempat asing, itu semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Baik dari konsep psikologi maupun neurosains. Ya, kepotong ya videonya ya. Nah, jadi kalau di kebun-kebun atau di pegunungan yang banyak daun-daun gitu, itu biasanya ada tuh daun yang kayak bergerak sendiri padahal kita nggak ngerasain angin. Terus daun-daun yang lain juga nggak bergerak nih. Nah, itu banyak zaman dulu ya. Zaman dulu itu banyak yang berpikiran itu yang menggerakkan adalah kuntilanak atau genderuwo atau hantu atau entitas. Enggak. Itu sebenarnya yang menggerakkan adalah angin, guys. Jadi angin lembut, cuma memang angin tersebut berputar di daun tersebut, guys. Cuma di daun tersebut, itu namanya adalah frekuensi osilasi.
Itu pernah ada buku jurnalnya, penelitian juga. Kenapa ada daun yang satu yang bergerak sendiri, sedangkan daun yang lain enggak. Nah, itu frekuensi osilasi terhadap tanaman. Begitupun tadi yang terjadi ke botol, itu juga digerakkan oleh angin. Nah, itu ada angin berputar di sekitaran botol tersebut, sedangkan di sekitarnya itu hanya cuma angin-angin lembut atau angin-angin yang nggak terlalu terasa atau nggak terlalu besar. Hantu adalah fenomena yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, seperti biasa, kita tidak menemukan dan merasakan hal mistis Ingat, apapun di sini. selalu berpikir kritis dan realistis terhadap hal mistis. Begitu banyak cerita mistis dan horor. Tapi kembali lagi, kalau hanya cerita dan tidak bisa dikonfirmasi, belum bisa dianggap sebagai fakta ya. Ya, betul. Perasaan takut atau seram di malam hari itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor psikologi dan evolusi. Seperti saat malam hari, sering kali dikaitkan dengan ketidakpastian karena pandangan kita yang terbatas akibat kurangnya cahaya. Betul. Jadi gelap itu memberikan kesan yang tidak terduga, dan hal ini membuat kita merasa tidak nyaman. Jadi saat penglihatan kita kurang jelas, hal itu bisa membuat pikiran kita mengisi kekosongan dengan gambaran yang lebih mengerikan, sehingga membuat kita merasa tidak nyaman dan lebih takut. Dan yang terakhir, saat malam hari, indera kita itu cenderung mengandalkan indera lain, seperti indera pendengaran dan indera peraba. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih peka dengan suara maupun gerakan di sekitar kita. Dan hal inilah yang memicu respon ketakutan kita. Menurut saya pribadi sih, kalau misal hantu sukanya gangguin manusia, kenapa malah cari tempat yang sepi ya? Kenapa nggak cari tempat yang ramai sekalian? Atau jangan-jangan takut ketangkep orang sakti? Ditampilin beneran lagi video-video orang-orang yang bikin konten nangkep-nangkep hantu, nempeleng hantu. Aduh, itu konten-konten yang kerjasama sama cosplay hantu-hantuan ya. Tapi ya berbagi rezeki ya lah. Itu nilai positifnya, berbagi rezeki terhadap dunia cosplay hantu-hantuan. Dari video tadi, penjelasan tentang kenapa kita takut di tempat gelap itu udah baik dan benar ya, luar biasa. Dan ada kata-kata yang gue suka tadi. Cerita yang belum dikonfirmasi, yang tidak bisa dikonfirmasi, itu nggak bisa dianggap sebagai fakta. Itu betul banget. Karena mirisnya di masyarakat Indonesia sekarang, ada orang cuma cerita tanpa ada bukti apapun. Kayak contohnya, cerita dulunya saya dukun santet. Dulunya saya tuh santet orang tuh tinggal jentikin jari, gampang. Tapi sekarang udah tobat. Itu cerita kayak gitu doang, dongeng-dongeng kayak gitu dipercaya. Giliran kita, ya udah kalau emang dulunya lu dukun santet, buktiin dong, gue pengen disantet, santet gue dong, santet, buruan. Alasannya, oh enggak, gue udah menjauhi, gue udah tobat. Emang aja lu kagak tahu apa-apaan, lu cuma dongeng gitu. Itu mirisnya di Indonesia, cerita kayak gitu dianggapnya fakta. Padahal nggak ada bukti satupun. Parah. Cuma modal cerita doang dianggap fakta tuh. Kalah tuh sama Gen Alfarizi tadi ya. Anehnya ya kenapa tempat ini menjadi salah satu tempat angker di Banyuwangi. Padahal cuma gini doang, udah gini toh. Ini mitosnya ini, patung gandrung ini bisa nari-nari sendiri di waktu-waktu tertentu. Kalian percaya nggak? Ya kan nggak mungkin ya, kan cuma batu ini. Cuman informasi yang kami dapat itu, patung ini memang pernah bergerak tangannya. Ya bukan bergerak tiba-tiba gitu ya. Itu dulu patungnya ini gerakannya itu salah ya, bentuk tangannya itu salah, misalnya kayak gini bentuknya. Habis itu diperbaiki bentuknya jadi gini. Habis itu orang salah sangka, kayaknya kok bisa gerak sini tangannya, oh ini berhantu. Itu kayaknya itu. Terus kalau misalnya dia bisa gerak, terus kenapa dia nggak turun jalan-jalan? Kan nggak mungkin diem sini doang, bosen. Sampai ketemu di petualangan kami berikutnya. Oke. Nah, jadi di video ketiga ini dia membahas tentang patung di Banyuwangi nih. Banyuwangi dikenal kota santet itu karena tragedi dulu tuh, yang pemusnahan dukun santet di Banyuwangi. Dan itu banyak banget korban-korbannya juga. Dan gue denger sebenarnya itu ada unsur politiknya juga, unsur adu domba dan semacamnya. Sehingga banyak korban-korban yang difitnah sebagai dukun santet agar ada alasan untuk membuat orang tersebut meninggoy gitu. Sampai sekarang korban-korban yang difitnah dukun santet dan akhirnya kehilangan nyawa itu masih menuntut keadilan sampai sekarang. Setahu gue kayak gitu tuh. Oh iya guys, gue lupa untuk bahas yang patungnya. Jadi ini gue tambahin aja bukti-bukti yang diomongin sama Gen Alfarizi tadi. Selebihnya udah cukup baik dan benar. Nah, perihal mitos di balik patung yang bergerak itu sebenarnya muncul pertama kali akibat postingan foto di Facebook
Ada 4 foto yang memperlihatkan tangan dari si patung gandrungnya ini bergerak atau beda-beda posisinya. Nah, ini dari foto-fotonya ini terlihat backgroundnya itu berbeda-beda, guys. Itu menandakan bahwa foto ini diambil dari waktu yang berbeda, bukan di waktu yang sama. Karena memang ada bukti-bukti bahwa patung gandrung yang ada di Banyuwangi ini pernah ada perbaikan. Pada saat tangannya masih ke bawah, itu sering dijadikan gelantungan oleh anak-anak, sehingga patah dan akhirnya diperbaiki. Ini nih foto patahnya nih. Lalu ketika sudah diperbaiki, jadinya posisi tangannya dinaikkan ke arah dada, agar tidak bisa lagi dijadikan gelantungan oleh anak-anak. Seperti itu. Video berikutnya nih. Kalian tahu, saat kita mengambil video di rumah kosong, kita mendapatkan penampakan seperti dua titik cahaya yang terlihat sangat mirip dengan mata. Apakah kalian tahu? Itu adalah fenomena psikologis yang disebut dengan pareidolia. Ya. Apa itu pareidolia? Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis ketika seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola, atau objek tertentu. Padahal yang dilihat adalah benda. Iya, betul. Jadi, ya betul, penjelasannya juga terhadap pareidolia ini benar. Itu fenomena sebenarnya, fenomena pikiran kita ketika melihat benda mati itu seolah-olah itu subjek gitu. Seolah-olah itu adalah muka dari makhluk hidup. Kayak contohnya tadi sinar yang ada di videonya itu bisa jadi sinar dari motor atau sinar dari mobil seseorang yang tertangkap oleh kamera. Nah, karena ada dua sinar seperti mata, otak kita langsung berpikiran, wah itu ada penampakan muka, itu ada mata. Nah, padahal itu benda mati gitu. Penjelasan hantu pun juga akan berbeda-beda sesuai dengan agama, adat istiadat, daerah, bahkan waktu. Dan terdapat kelelawar, guys. Adik saya sempat terkejut. Jadi, kami berburu hantu ini bukan berarti benar-benar cari hantu, kemudian ditangkap seperti di konten-konten sebelah itu ya. Tentunya, pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan sains dalam menyikapi keberadaan hantu, di mana kesepakatan ilmu pengetahuan, hantu merupakan konsep yang dianggap tidak sah secara ilmiah. Nah, atas dasar itulah kami datang ke tempat-tempat yang memiliki cerita horor dan mistis. Kami ingin membuktikan bahwa pendapat yang kami ambil bisa kami uji kebenarannya. Mungkin bagi banyak orang, tempat ini akan dianggap horor dan takut untuk datang ke sini malam hari, karena anggapan ada hantu. Kalau kami sih, takutnya sama kelelawar dan suara anjing liar tadi, guys. Karena kita sudah cukup lama berputar-putar di lokasi ini dan tidak mendapatkan adanya penampakan yang jelas, kecuali hanya kebetulan-kebetulan seperti kelelawar tadi, guys, yang buat tadi saya takut tadi. Luar biasa ya. Ini menjelaskan tentang hantu. Wah, sebenarnya ini saya ngelengkapin aja sih. Nggak ada yang salah dari penjelasannya. Saya ngelengkapin bahwa apa perbedaan sebenarnya jin, setan, iblis, dan hantu. Ini perlu kita tahu juga. Karena banyak tuh yang nanya, percaya hantu nggak? Itu beda pertanyaannya dengan percaya jin nggak? Itu beda jawaban juga nanti. Karena perlu kita tahu dulu apa perbedaan 4 hal ini nih. Jin, iblis, setan, hantu. Nih, kalau iblis itu sebenarnya bangsa jin yang durhaka terhadap Allah Azza wa Jal. Itu jin juga, tapi dia ada kategorinya sendiri. Iblis nih, dia durhaka terhadap Allah Azza wa Jal. Jadi iblis ini udah pasti jin. Jin belum tentu iblis. Dasar pengetahuan atau dalil dari penjelasan iblis tersebut diambil dari surat Al-Kahf ayat 50. Nih, gue bacain. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud. Tetapi iblis enggan. Dia termasuk golongan jin. Kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Dia, iblis, seburuk-buruk pengganti Allah bagi orang-orang yang zolim. Nah, jadi di ayat ini menjelaskan bahwa iblis itu bagian dari jin, tapi nggak semua jin itu iblis, gitu. Oke, udah cukup paham ya tentang iblis itu sebenarnya apa. Lalu yang kedua ini adalah setan. Nah, setan itu adalah sifat buruk dari manusia dan jin. Jadi ini setan tuh sifat buruk. Ini dasar dalilnya dari surat Al-An'am ayat 112. Langsung aja gue bacain
dalilnya nih, atau sumber pengetahuannya. Demikianlah, sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh, kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan-setan berupa manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka tinggalkan mereka bersama apa yang mereka ada-adakan, kebohongan. Nah, jadi di ayat ini menjelaskan bahwa setan-setan dari manusia dan jin. Jadi dari ayat ini, setan itu lebih mengarah ke sifat buruk dari manusia dan jin. Yang dimaksudkan di bawahnya ini adalah sifat buruknya dia pura-pura baik. Ini seperti dukun-dukun berkedok agama. Dia berkata lembut, pura terlihat tawadu, tapi sebenarnya itu untuk menutupi kebohongan yang dia lakukan, untuk menutupi penipuan yang dia lakukan. Nah, itu Allah perintahkan untuk jauhi orang-orang seperti itu gitu. Lalu berikutnya, jin. Nah, jin itu apa? Tadi kan udah kita bahas iblis, setan, berikutnya jin. Jin itu adalah makhluk seperti manusia, tapi di alam goib. Kita percaya aja, karena Allah yang bilang, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka dari itu, jin dan manusia makhluk, sama-sama makhluk yang tugasnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kita nggak bisa melihat jin itu sebenarnya wujud aslinya seperti apa. Kita nggak tahu. Kita diminta untuk bahwa percaya aja Allah menciptakan jin itu ada. Kita cukup percaya jin ada. Tapi bagaimana bentuknya, adanya di mana, itu bukan urusan kita. Tugas kita bukan mengetahui bagaimana dunia goib, bagaimana dunia jin. Tugas kita, Allah di surat Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan dan menegaskan, tugas kita adalah beribadah. Tok, itu tok beribadah. Kayak contohnya, kamu udah punya istri, kamu kerja nyari uang untuk menafkahi istri, itu ibadah. Kamu nyari uang ngumpulin untuk umroh, untuk haji, itu ibadah. Kamu ngumpulin uang untuk kurban, itu ibadah. Jadi tugas kita fokus untuk ibadah. Kayak contoh lain, kalau misalkan kamu belum nikah, kamu nyari uang, terus membiayai hidup orang tua kamu, itu ibadah juga, berbakti kepada orang tua. Nah, jadi banyak banget hal-hal ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di dunia ini. Kita nggak ditugasin untuk mencari tahu bagaimana jin. Kita nggak ditugasin sama Allah Azza wa Jalla untuk ngurusin jin itu seperti apa. Enggak, guys. Jadi udah cukup paham ya perbedaan iblis, setan, dan jin. Nah, sekarang yang keempat, yaitu hantu. Hantu ini dipercaya adalah iblis, setan, jin oleh masyarakat awam. Tapi sebenarnya gue mendefinisikan hantu itu sebenarnya adalah halusinasi terhadap hal horor yang kita percayai. Kayak contohnya kita percaya setan itu kuntilanak, pocong, seperti yang ada di film-film horor. Maka hantu itu adalah halusinasi dari apa yang kita percaya tersebut. Kayak contohnya kita lagi takut, terus kita ngelihat pocong. Oke, terus kalau misalkan kamu lagi ke Cina, orang-orang Cina itu nggak kenal pocong, kenalnya vampir. Karena orang meninggoy di sana nggak ada yang dipocongin, tapi ditempelin seperti vampir, ditempelin kertas gitu. Sedangkan di Amerika, di sana nggak kenal pocong juga karena mayoritasnya bukan Muslim. Di sana tuh lebih mengenal hantunya adalah Dracula. Karena orang-orang yang meninggoy itu dipakein jas, dimasukin ke peti, rapi. Seperti sosok Dracula yang kita kenal. Pakai jas, rapi, cuma ada taringnya. Nah, maka dari itu, hantu di setiap negara berbeda-beda. Jadi, hantu bukan jin, bukan setan, bukan iblis. Hantu itu halusinasi. Atau cuma imajinasi kita doang. Kalau kamu suatu saat ketemu hantu, ya udah videoin video bareng aja. Atau foto bareng. Viral tuh foto kamu. Malah jadi duit kan. Kalau gue ketemu hantu nih ya, gue misalkan ngelihat kuntilanak gitu, terbang. Tahu nggak? Yang ada di pikiran gue adalah, anjir nih talinya di mana ya? Gue pengen belajar nih bisa terbang kayak gitu nih. Gue kejar itu kuntilanak kalau ada. Tapi sayangnya sampai saat ini gue tidak menemukan atau tidak bertemu tuh sama si kuntilanak. Jadi guys, memang manusia itu memiliki persepsi terhadap cahaya yang gelap, redup seperti di malam hari ini guys. Yang bisa menyebabkan ketakutan, rasa melihat sesuatu yang tidak ada, dan bisa memicu respon fight or flight. Jadi guys, pada saat kita berada di tempat yang gelap, otak kita ini akan mengisi celah informasi secara subjektif yang bisa menyebabkan pembentukan gambar yang tidak nyata dan menakutkan seperti hantu pocong, genderuwo, wewe gombel, dan lain-lain. Tergantung subjektivitas masing-masing ya guys ya. Jadi tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis.
lingkungan sekitar, mitos, budaya, dan pengalaman pribadi. Semua itu yang saya dijelaskan melalui konsep psikologi maupun neuroscience ya guys. Untuk informasi di video ini nggak ada kesalahan dan nggak perlu ada yang gue lengkapi lah ya, udah cukup jelas juga. Video berikutnya. Itu ikutan Ghost Samsudin cari pusaka di Banyuwangi. Wah, ini tempatnya Samsudin ini. Nah, ngambil keris nomor mesem juga. Ditiruin Dong, luar biasa loh. Ditiruin sama persis kayak yang si Ghost Samsudin lakukan ya. Captionnya mudah kan? Kita semua juga bisa melakukannya. Hanya saja mau atau tidak, malu atau tidak, itu yang membedakan. Kami mohon maaf jika ada yang tersinggung. Ingat, bukan karena kita tersinggung lantas orang lain yang salah. Inspired by Marcel Redival 1. Wih, terinspirasi dari pesulap merah. Masya Allah ya. Jadi memang adegan-adegan yang dilakukan dukun-dukun berkedok agama itu sebenarnya adalah mainan anak-anak. Cuma dia berkedok baik, berkedok tawadu, berkedok ahli agama. Sehingga korban-korbannya ini berpikiran orang sebaik ini nggak mungkin bohong. Itulah yang dimanfaatkan oleh dukun-dukun berkedok agama untuk menjual-jual jimat, untuk jual pengobatan dengan tarif mahal. Akhirnya diduitin lah si korban-korban ini. Sebenarnya kami mau sih guys masuk ke dalam rumah ini. Bayangin loh guys, pas kita masuk tiba-tiba muncul penampakan. Bisa meledak tuh videonya. Kalau orang yang dasarnya takut sama hantu, pasti pikirannya akan langsung campur aduk saat datang di tempat seperti ini. Tapi sekarang beda ya. Kalau muncul hantu, itu bisa jadi rezeki loh guys. Karena bisa kita jadikan konten-konten. Ya guys, kita di sini gak ada nunggu lama, gak muncul penampakan. Karena kita dengar banget loh. Setelah ketemu kan udah viral tuh. Bisa ya, ingat ya. Kalau kan ketemu hantu itu dikira tuh uang guys. Bisa kalian ketemu hantu. Tinggal rekam aja, habis itu di-upload ke TikTok kayak YouTube kayak bisa viral itu loh. Jadi jangan takut lagi sama hantu guys. Ya, betul, luar biasa. Ini juga yang gue ajarkan ke keponakan-keponakan gue yang masih SD, guys. Yang masih kecil-kecil, umur 4 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Itu gue ajarin ke mereka bahwa hantu itu sebenarnya adalah artis yang ada di film doang. Artis yang cuma ada di TV doang. Jadi kalau ngelihat hantu, kuntilanak, pocong, dan semacamnya, segera minta foto. Karena itu dia adalah pemain film. Jadi nggak takut sama hantu-hantuan. Jadi nggak takut ke tempat gelap. Ya, walaupun ke tempat-tempat yang kayak Gen Alfarizi ini lakukan, anak kecil, itu tetap perlu didampingi guys. Nggak bisa dicontoh. Kayak misalkan kamu masih segede Gen Alfarizi, kamu bikin video-video ke tempat-tempat kayak angker-angker kayak gitu, yang dianggap angker. Itu ngerinya ada preman di sana. Nanti dimintain duit. Nanti malah dilecehkan dan semacamnya, itu bahaya banget. Maka dari itu, bagi teman-teman yang seumuran dengan Gen Alfarizi, kalau terinspirasi dengan Gen Alfarizi, pastikan ada orang dewasa yang memantau agar keamanan kamu terjaga. Karena yang ditakutkan bukan hantu-hantunya, bukan, tapi orang-orang jahat, binatang buas, ular, dan semacamnya. Itu yang dikhawatirkan. Dan banyak banget yang berharap gue bisa ketemu langsung dengan Gen Alfarizi, kolaborasi, dan menjelaskan. Itu gue udah coba tanyakan melalui inboxnya, dan ternyata adik ini berada di kota Palu guys. Jadi jauh dari Jakarta. Tapi katanya udah dijadwalin juga, Juni ini mau ke Jakarta. Ya kita tunggu aja. Dan gue udah janji juga ke Gen Alfarizi ini, gue mau mengajarkan hipnotis secara gratis sampai dia dapat gelar non-akademis seperti gue, .ch. Sampai dia bisa nidurin anak orang. Hipnotis maksudnya. Jadi dengan keahlian hipnotis tersebut, dia jadi bisa mengatasi orang kesurupan. Khawatirnya suatu saat dia dihadapkan dengan temennya yang kesurupan. Nah, jadi dia tahu etika-etika menghadapi orang yang kesurupan itu seperti apa. Gunakan teknik-teknik hipnotisnya untuk menyadarkannya kembali. Karena itu sebenarnya orang-orang yang kesurupan itu kebanyakan adalah gangguan psikologis yang disebut histeria ataupun DTD, Dissociative Trance Disorder. Jadi ketika kamu punya keahlian hipnotis, itu bisa digunakan untuk menyadarkan orang-orang kesurupan tersebut. Jadi kita tunggu aja kedatangan Gen Alfarizi di Jakarta. Semoga beneran ada waktunya, karena kalau bulan Mei ini katanya lagi ujian sekolah tuh. Belum ada waktu liburnya.
Jadi nanti pas libur panjang dia baru ke Jabodetabek untuk memenuhi undangan-undangan. Katanya ada dari TV, ada juga dari podcast-podcast. Wah, luar biasa. Semoga dengan dinaikannya Gen Alfarizi ini bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli terhadap kecerdasan masyarakat Indonesia. Udahlah, stop membodoh-bodohi dari tayangan horor. Stop membohong-bohongi masyarakat Indonesia dengan hantu-hantuan untuk memperkaya diri ini. Aduh, kok gue kadang berpikir ya, kok ada orang yang sega itu ya, memikirkan kekayaan pribadi tanpa peduli sebanyak apa yang mereka bodohi. Yaudah, gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.